ini ada sebabnya tentu ya. Sebab yang ditulis oleh penulis di situ, kita lihat dulu di buku kita di halaman 53, beliau mengatakan melaksanakan qiyam pada Lailatul Qadar akan menambah kebaikan. Dan ini lebih baik di sisi Allah daripada 1000 bulan. Sebagaimana Allah berfirman, Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Atau ditunukil dari surah Al-Qadr ayat 3, atau kurang lebih 83 tahun plus 4 bulan. 83 tahun plus 4 bulan. Sebenarnya di Lailatul Qadar itu apa saja yang Bapak Ibu kerjakan, mau sholat malam, mau zikir, ucapkan subhanallah sekali, mau sedekah 1000 rupiah, mau silaturahim keluarga, pokoknya apa saja dari amal soleh yang kita kerjakan, maka dia akan dilipat gandakan seperti kita kerjakan sebanyak 1000 bulan. Atau sama dengan 83 tahun plus 4 bulan. Makanya di 10 terakhir Ramadan karena mulianya malam ini, sampai Nabi SAW melakukan i'tikaf. Mengikat diri di masjid, tidak keluar sama sekali kecuali darurat selama 10 terakhir. 5 waktu sholat semuanya di masjid, sholat malamnya, sholat duhanya, kemudian bahkan makan dan minum pun, buka puasa dan sahur, karena itu di bulan Ramadan itu di masjid. Semua itu tujuannya untuk mengejar kemuliaan malam ini gitu ya. Tapi intinya Bapak Ibu sempat i'tikaf atau tidak, jangan ketinggalan sholat malamnya. Ya, itu terutama ditekankan sekali masalah itu. Ya. Jadi memang Islam ini mengajarkan kita begadang, ya, tapi untuk ibadah. Dan begadangnya itu bukan semalam suntuk tidak tidur. Karena sholat malam itu lebih afdal dikerjakan dengan Bapak Ibu tidur dulu. Nanti sepertiga malam, kalau sepertiga malam itu mau tahu kita bagi 3. Mulai dari maghrib sampai subuh. Misalnya maghrib jam 6, subuh jam 5 misalnya. Walaupun sekarang 4:30 azannya. Tapi misal kita anggap jam 5. Karena kadang-kadang dia akan mundur terus sampai jam 5 gitu ya. Itu berarti 11 jam. Nah 11 jam ini dibagi 3. Dibagi 3. Ya kurang lebih 3,5 jam. Ya hampir 4 jam. Itu dibagi 3. Berarti kalau kita jam 5 mundur 3,5 jam. Nah itulah sepertiga malam. Ya, mulai dari 1:30, 1:30, 1:30, 4, 1:30 ini, atau mungkin kurang lebih jam 2 atau mendekati 2:30 itu sudah masuk sepertiga malam. Nah ini yang waktu-waktu Bapak Ibu harus jadikan sebagai program rutin. Kalau belum terbiasa, minimal ada waktu dari sepertiga malam itu. Kayak misalnya setengah jam sebelum subuh, 15 menit sebelum subuh, biasakan aja dulu. Yang penting jangan ketinggalan sholat malam karena nanti kita akan sebutkan keutamaan yang sangat besar. Nah orang yang termudahkan untuk sholat di Qiyamul Lail di malam Lailatul Qadar itu adalah orang yang sudah terbiasa sebelumnya. Kalau orang dari awal tidak terbiasa maka tentu saja dia ya, sulit mengerjakannya. Kita tahu di bulan Ramadan ada sahur. Ya. Dan kata Nabi SAW, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian karena pada sahur itu ada keberkahan. Dan kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, yang sahih juga, perbedaan puasa kita dengan puasa ahli kitab adalah di sahur. Mereka puasa juga, Yahudi dan Nasrani, tapi mereka tidak punya sahur. Kalau kita punya sahur. Tentu sahur di sini tidak usah dibayangkan semuanya harus main kos makanan berat gitu ya. Kata Nabi SAW, sebaik-baik makanan seorang muslim pada saat buka puasa dan sahur adalah kurma. Ya. Jadi, dan seharusnya kita takhirkan, terlambatkan sampai menjelang azan. Intinya begitu. Nah kita dibiasakan hampir 1 bulan agar bangun sahur. Sebenarnya tujuan utamanya selain untuk memberikan kekuatan fisik kita dan tahan lapar dan haus sampai azan maghrib, juga kita dilatih dan dibiasakan oleh Allah bangun di sepertiga malam itu. Karena rata-rata mungkin ibu-ibu yang sering masak atau siapin buka puasa buat sahur buat buka keluarganya, kalau kami tanya di kajian berapa lama kira-kira sebelum azan? Biasanya 2 jam ya. 2 jam karena persiapan ini misalnya 2 jam. 2 jam ini sebenarnya sepertiga malam itu. Jadi hampir 1 bulan kita dilatih untuk itu. Sayang sekali kalau selepas Idul Fitri malah kita lupakan ya latihan kita yang terbiasa terbangun di waktu yang mulia ini. Minimal sekali sholat witir. Walaupun cuma 1 rakaat. Itu minimal. Supaya betul-betul kita tidak kehilangan keutamaannya. Sampai kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, jangan pernah kalian tinggalkan sholat malam. Maksudnya kalau di Ramadan tarawih.
Qiyam Ramadan, kalau di luar Ramadan tahajud, Qiyamul Lail namanya, tapi sama saja semua. Karena Rasulullah SAW tidak pernah tinggalkan. Kalau beliau betul-betul dalam kondisi letih pun tetap sholat walaupun dalam kondisi duduk. Ya, karena tidak pernah ditinggalkan sholat tersebut. Ya, itu saking pentingnya. Nah, kenapa disebutkan Lailatul Qadar? Karena dilipat gandakan tadi 1000 bulan. Jadi kalau ibu misalnya kerjakan dan bapak sekalian 1 rakaat witir aja misal. Berarti sama dengan 1 rakaat itu dikerjakan 83 tahun non-stop. Itu kan bukan mungkin umur kita Allah alam sampai situ atau tidak. Itu mudah-mudahan lebih. Tapi kalaupun iya, misalnya orang hidup sampai 90 tahun, 100 tahun. Tapi kan ada masa sebelum balik. 13 tahun, 14 tahun. Itu belum ada sholat malam. Iya kalau pas balik kita sudah sholat tahajud. Mungkin orang sholat tahajud itu di umur 25 tahun, 30 tahun atau lebih dari itu. Gitu kan. Itu pun kadang-kadang masih bolong-bolong. Nah kita kalau kerjakan di Lailatul Qadar, maka walaupun 1 kali kita kerjakan, tapi sama kita kerjakan 83 tahun. Nah, bagaimana dengan orang yang sudah sepanjang tahun sholat tahajud, ditambah dengan Lailatul Qadar, tentu lebih banyak lagi pahalanya. Nanti ini akan membedakan derajat kita di surga. Nah, Lailatul Qadar ini lebih afdal lagi kalau orang mengerjakan sholat malamnya di Masjidil Haram. Ya. Ada sebuah hadis di sini tentu penulis tidak sebutkan ya, karena penulis cuma mengangkat poin ayat Al-Qadar tadi ayat 3. Intinya sholat malam itu di Lailatul Qadar dilipat gandakan 1000 bulan ya, atau 83 tahun plus 4 bulan. Nah ada sebuah hadis Nabi SAW ini disebutkan oleh Al-Mundhiri dalam kitab Sahih Targhib Tarhibnya. Nanti buku ini juga akan kita baca pada saat menjelaskan keutamaan Qiyamul Lail sebentar lagi. Ini kita masih di pembukaan, di judulnya gitu ya. Jadi ada hadis atau ada Abu Hurairah mengatakan dalam riwayat yang sahih diriwayatkan riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya dan disahihkan oleh Syekh Albani dan yang meriwayatkan Al-Murri dalam kitab Sahih atau kitab Targhib Tarhib. Abu Hurairah berkata, "Annahu kana fir ribati fa fazzi'a ila as-sahil."